Oke, halo semuanya. Kali ini saya mau tebarin kartu untuk sio anjing ya, di bulan April 2022. Kita lihat sama-sama ya, apa yang akan terjadi sama kamu. Kalau seandainya cocok, berarti ini energi kamu yang ketarik. Tapi kalau enggak, artinya bukan. Ini general, energi orang banyak, jadi sudah dipastikan tidak akan semuanya bisa cocok. Sio boleh sama, tapi belum tentu. Energi kamu yang ketarik. Jika kamu mau benar-benar energi kamu yang saya tarik, aura kamu yang saya lihat, silakan personal reading dengan saya, kontak WA saya 0877 8055 1041. Saya tekankan di sini, saya akan memberi jadwal setelah kalian mengirim bukti transfer ke rekening saya. Kartu Belanda saya sebagai pelengkap ya, pendamping saja, sebagai media. Saya tetap mengutamakan intuisi saya ketika saya meramal klien saya. Jadi tidak hanya terpaku pada arti setiap kartu saja. Jika saya merasakan ada pesan lewat intuisi saya akan sampaikan. Konsultasi dengan Jemponda yang diperlukan nama lengkap ya, tentu saja nama asli ya, tanggal lahir lengkap, dan sertakan foto terbaru yang kelihatan mata jelas. Karena pas meditasi saya terawangnya lewat mata. Kita kocok kartunya ya. Kita lihat. Kartu pertama, kamu dapat kartu apa? Ada kartu kunci. Kartu kunci positif. Kartu kunci bisa juga pertanda kamu akan menemukan sesuatu yang selama ini kamu cari. Sepertinya akan ada jalan, ya. Akan ada solusi apapun masalah yang sedang kamu hadapi. Seperti itu. Kamu akan menemukan orang yang cocok. Bisa juga seperti itu, ya. Jadi nggak perlu khawatir. Kartu kunci ini juga sama seperti kartu as. Bayangkan saja kalau kamu memegang kartu as, kamu memegang kunci. Pintu yang mana saja selama ini tertutup akan dengan mudah kamu buka. Pertanda baik, kartu kunci. Ya. Kita lihat kartu berikutnya. Ada kartu pecutan ya, tapi letaknya di masa lalu. Bisa jadi dulu kamu mengalami hal yang mungkin membuat kamu kadang-kadang ada rasa takut, ada rasa cemas. Pernah mengalami kegagalan, ya, pernah mungkin mengalami kayak kata orang tuh ya, jalan buntu gitu. Kamu kebingungan seperti itu. Pernah mengalami kejadian yang membuat kamu trauma mungkin, ya. Ada hal yang gak enak, energi negatif di sini, kartu pecutan. Tapi itu di masa lalu kamu, ya. Apapun yang terjadi di masa lalu, justru inilah pelajaran penting dalam hidup kamu. Ketika kamu diberi ujian, ya, ketemu dengan saingan, ya, ketemu dengan orang yang kayak nggak respect sama kamu, yang kayaknya menghalangi diri kamu, entah karir kamu yang terhambat, ya. Entah usaha kamu mandek gitu kan, stuck gitu. Tapi ketika kamu berusaha untuk mencari jalan keluar, ya, saya melihat di sini ada kartu kunci. Kamu dituntun oleh alam semesta. Kamu akan diberi petunjuk. Kamu diberi jalan oleh alam semesta. Oke? Jangan gampang terpancing emosinya, ya. Di lingkungan kerja, pandai-pandai kamu membawa diri, ya. Bisa terjadi salah paham kalau kamu tidak pandai mengendalikan diri kamu, ya kamu gak akan cocok sama siapapun, ya.
Jadi ketika kita berada dimanapun, di lingkungan manapun, ya kamu harus bisa menyesuaikan diri. Lihat di sini ada kartu garden, pandai-pandailah membawa diri, apalagi di lingkungan pergaulan, lingkungan bisnis, lingkungan pekerjaan ya. Jangan egois ya, jangan menganggap semua orang itu penghalang ataupun saingan ya. Andai ada persaingan, ya bersainglah secara sehat, seperti itu. Dan saya melihat bisa jadi akan ada pertemuan, entah dengan siapa. Mungkin kamu ingin bertemu dengan seseorang ya, mungkin kamu mau menghadiri acara di mana, reuni kayak pesta kayak atau seminar di mana, lakukan satu hal ya. Jadilah orang yang menyenangkan ketika kamu berada dimanapun. Jangan kaku jadi orang ya. Kamu harus luas pergaulannya, pikiran kamu juga harus terbuka. Oke? Lihat di sini. Kadang-kadang keras kepala kita itu yang mendatangkan masalah gitu ya. Oke? Belajarlah untuk menjadi orang yang lebih rendah hati ya, jangan egois. Ya. Seperti itu. Kalau saya lihat di sini ya, kartu beruang ya, kamu orang yang kuat. Kamu orang yang mampu bertahan dalam situasi apapun. Hati-hati jangan salah paham dengan teman bisnis, dengan atasan, dengan rekan kerja. Ya. Jangan sampai karena sifat egois kamu jauhin orang. Gak boleh sombong. Hidup ini pasti kita butuh orang. Seperti itu. Lihat di sini, harus membuka diri, jangan suka membatasi diri. Kamu inginkan mendapatkan perubahan dalam hidup kamu. Kamu berharap ada peningkatan dalam hidup kamu. Bisa kamu dapatkan, ya. Tapi ada yang harus kamu lewati tangganya, ya. Ketika mau mencapai menara ini tentu ada tangga, ya. Nggak bisa bin salabin langsung ke atas puncak ini. Seperti itu. Tapi karena kartu menara berdekatan dengan kartu garden, apa mungkin ya selama ini mungkin kamu terlalu tertutup jadi orang ya. Dalam pergaulan juga kamu milih-milih. Ya di sini kamu disuruh untuk membuka diri kamu. Jangan hanya berada di tempat yang membuat hidup kamu ya stuck gitu, tidak berjalan. Ya, harus punya pemikiran yang terbuka. Semakin pandai kamu membawa diri, sebenarnya kamu bisa menjadi orang yang menyenangkan ya. Sekali lagi, jangan gampang tersinggung ya. Nggak boleh angkuh, nggak boleh merasa bahwa kita nggak butuh orang. Hidup ini, kita ini saling membutuhkan. Seperti itu ya. Ketika kamu bisa membawa diri kamu, justru kamu akan dipertemukan dengan orang-orang yang mungkin membawa ke hal yang positif. Selalu ada jalan yang Tuhan kasih sama kamu. Alam semesta selalu memberikan jalan untuk kamu. Ini yang saya lihat, kartu kunci positif ya. Akan ada jalan, akan ada petunjuk yang tanpa kamu sadari. Seperti itu. Trauma ya, mungkin pernah gagal, pernah dikecewakan, pernah ibaratnya bertemu dengan orang yang tidak sepaham, itu jadikan saja sebagai pelajaran hidup ya. Kadang-kadang kita bisa belajar dari orang-orang yang ibaratnya yang frontal sama kita, frontal ya gitu ya. Justru kadang-kadang dari mereka itulah kita bisa mendapatkan pelajaran hidup yang kita ambil hikmahnya aja ya. Kalau kita dipersulit ya sudah, artinya apa? Kita jangan melakukan itu ya. Hidup ini sebisa mungkin kita melakukan hal baik dengan orang ya. Kita mempermudah orang, kita pun akan dipermudah. Kalau kita mempersulit orang ya, hidup kita juga akan dipersulit. Seperti itu. Saya percaya tabur tuai ya. Ya kamu tabur apa ya itulah yang kamu tuai, kamu tanam apa itulah yang kamu panen. Ya. Kalau mau kehidupan kamu dimudahkan ya banyak-banyak berbuat baik sekecil apapun.
Paham ya? Untuk hubungan, menemukan orang yang cocok itu bisa saja ya kamu ya membuka diri kamu pernah gagal dalam hubungan entah rumah tangga, entah apapun bentuknya ya. Anggap saja itu pelajaran hidup. Mungkin ego kamu, mungkin kriteria kamu terlalu tinggi gitu ya, karena kamu seorang beruang gitu ya, kamu orang yang gengsinya tinggi ya, kriterianya tinggi. Ketika kamu mempertahankan prinsip-prinsip kamu itu, justru kamu akan gagal menjalin hubungan dengan orang gitu ya. Orang yang awalnya mungkin suka, respect gitu, tiba-tiba melihat kamu terlalu tinggi ya, mereka mundur teratur seperti itu ya. Kalau dalam rumah tangga ya harus saling terbuka ya. Kalau memang sering terjadi cekcok ya, harusnya sadar diri satu sama lain gitu ya. Di dalam rumah tangga tidak ada yang lebih tinggi ataupun berhak melakukan apapun. Sekalipun kita sudah menikah, tidak ada salah satu pasangan yang berhak untuk merubah diri kita. Kita harus menghargai ya apapun yang ada di dalam diri pasangan kita. Seperti itu ya. Gak akan cocok ke semua sio anjing, karena ini bukan persona reading ya, ini general, jadi bijak menyikapinya. Kalau mau benar-benar energi kamu yang saya tarik, aura kamu yang saya lihat, monggo silakan konsultasi dengan Jemponda ya. Sekali lagi biaya konsultasi 2,5 juta rupiah. Terima kasih banyak ya. Salam damai dari saya. Namaste, Namo Buddhaya. Bye. Thank you.